Kayak misalnya Mas Anies, menurut saya sih gubernur paling sukses di Indonesia Mas Anies Baswedan. Menurut saya, tapi itu subjektif, bisa jadi objektif. Contohnya, tidak ada satupun gubernur di Indonesia yang bisa bangun stadion bertaraf internasional yang sangat besar itu. Yang kedua, Mas Anies dituduh politik aliran, politik identitas, radikul segala macam. Tapi 5 tahun harmonis semua hubungan antar agama di DKI. Mas Anies dituduh OCOK, itu memang program OCOK belum pernah jalan, itu kan idenya siapa? Sandiaga Uno, bukan menjadi program Pak Anies. Nah ini kalau bagus malah kita bisa ambil. Jadi semua persepsi saya tidak akan komentar, tapi nanti Alwi sampai rumah tidur ngadep ke langit, lihat di antara yang ada yang terbaik mana. Saya makanya kalau ditanya mau nggak ikut kabinet, saya nggak jawab. Karena belum ada. Iya. Sekarang coba bayangin, saya jawab saya mau atau saya nggak mau. Lah, yang menang akan bilang, emang tawarin? Malu ya. Oh iya. Siapa yang nawarin? Bener lagi. Siapa yang nawarin? GR betul. Mantul, banyak yang bilang Abah nih cerdas ya. Tapi saya bingung, Abah dipanggil Abah tuh gara-gara apa sih? Abah. Kira-kira apa ya? Apa ya? Memang anak-anak saya panggilnya Abah. Abah iya. Saya baru tahu kemarin dipanggil Abah. Jadi kok dipanggil Abah? Terus anak-anak tuh pada manggilnya Abah. Jadi waktu itu kalau tidak salah Tia, anak saya, dalam satu podcast ditanya, Tia kalau panggil Abah apa? Iya. Abah. Tia si cantik itu. Anaknya cantik, Pak. Maksudnya, Ya Allah, saya ngeliat anaknya cantik, Pak. Iya. Makasih. Nah, terus boleh nggak yang lain manggil Abah? Boleh, kata dia. Oh, jadi semua manggil Abah. Iya, Jadi begitulah. iya, Jadi iya. makanya saya bilang kalau itu boleh panggil Abah. Jadi saya kemana-mana. Yang lucu nih. Ada kakek-kakek manggil saya, Abah apa kabar? Kebalik ya boleh. Dia lebih Saya tua. panggil dia Abah gitu kan. Dia lebih tua. Jadi Oke. rupanya dia di rumahnya ngomongnya Abah, nggak nyebut nama Anies. Iya. Jadi ketika ketemu keluarnya itu. Itu awal mulanya ya dipanggil Abah ya. Tapi oke juga sih panggilan akrab, Iya, panggilan oke. sayang gitu. Sekarang kita mau bahas ini Pak, mengenai pertanyaan-pertanyaan netizen dan beberapa rumor dan isu yang ada di luar. Dengar-dengar ini isunya dari data yang masih belum pasti. Katanya untuk DKI 1 ya ada beberapa artis yang kayaknya ikut terjun untuk menjadi bagian dari itu sebagai wakil atau mungkin wakil kayaknya Pak. Bapak udah dengar belum? Belum. Pak. Siapa tuh? Aduh, jangan saya sebut dong Pak. Loh, terus Nanti saya gimana? salah. Karena ini kan baru isu ya. Seperti tadi dibilang Bapak sama Ahok kan baru isu. Karena Ya. mungkin orang berasumsi ketika Bapak sama Ahok itu akan wow banget gitu. Karena Bapak dengan kinerja Bapak, Ahok dengan kinerjanya kan mungkin kalau dijadikan satu pasang gitu kan cakep gitu ya. Tadinya kan berseberangan Seru ya? gitu. Tapi kira-kira, saya mau ke situ dulu dong. Pak, kira-kira tidak ada baperan nggak nih Pak? Maaf ya, saya menggunakan kata itu ketika Bapak sama Ahok kalau kemudian kedepannya bisa terjadi. Bukan soal terjadinya apa enggak. Kalau itunya kan saya belum putusin ya. Belum Tapi putusin. soal antar kita dan lain-lain, enggak lah. Wong kemarin aja selesai Pilpres sudah selesai. Sudah Hormati selesai. Oke. Jadi tidak ada yang namanya apa ya baper. Dan lain udah lewat lah. Iya. Kita ini udah dewasa. Dan penting banget kalau misalnya kita bawa nih sebenarnya visi misi negara ini kemana. Karena kita tahu lah Pak, sistemnya, jalurnya, udah rahasia umum orang banyak. Dan gini, kita semua itu pengen mudah dapat pekerjaan. Iya. Kemudian biaya hidupnya murah. Masuk akal Pendidikan lah, bisa sampai tuntas. Yes. Kesehatan terjamin. Yes. Rumah milik sendiri dan tenang. Iya. Kan itu yang dibutuhin semua. Sesederhana itu tuh. Sederhana itu. Nah, untuk itu bisa terjadi, maka pengambilan keputusan harus benar. Kondisi seperti sekarang ini, kita betul-betul keteteran di dalam penanganan ekonomi kita. Dan kalau dibuat sederhana, persoalannya adalah di sektor pemerintahan, bukan di swasta. Bapak Ibu kalau perhatikan tahun 97-98, yang bikin keliruan itu swasta. Seluruh rakyat harus nanggung. Yang bikin salah swasta yang cari utangnya besar dalam jangka pendek dipakai untuk proyek jangka panjang, lalu ada default. Kalau sekarang swastanya nggak punya masalah, yang bikin masalah pemerintah.
pemerintah yang utangnya besar, pemerintah yang pengeluarannya melampaui kemampuan. Jadi ini harus dikoreksi cepat, kalau tidak seluruh bangsa nanti akan menanggung. Bagaimana kita punya kewibawaan di internasional ketika urusan domestiknya tidak jadi perhatian, terbengkalai, sulit sekali. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Kacamata Dangi. Ini menarik sekali teman-teman. Ada istilah politik itu tidak ada yang abadi teman. Tidak ada teman abadi, tidak ada lawan yang abadi. Yang abadi itu adalah kepentingan. Ya contohnya aja lah bagaimana Caimin ya. Caimin sebelumnya teman-teman ya 2024 ya. Beliau itu adalah wakilnya Anies ya dalam Pilpres 2024. Dan pada saat itu sebelumnya Caimin itu adalah koalisinya pemerintah Jokowi ya. Kemudian menjadi wakilnya Anies dan malah mengkritik Pak Jokowi teman-teman ya. Setelah program-program termasuk IKN. Setelah kalah, Caimin malah mendukung pemerintah kembali lagi ya, bergabung ke pemerintah. Dan ini kan lucu ya. Makanya saya katakan tidak ada lawan yang abadi ataupun musuh yang abadi, semuanya kepentingan. Dan apa yang Anies katakan benar teman-teman ya. Tidak ada yang tahan menjadi oposisi ya. Itu adalah pernyataan Anies ketika debat dengan Prabowo. Dan ternyata teman ya, Caimin itu pernah memuji Anies. Kata Caimin bahwa Anies itu adalah gubernur tersukses di Jakarta. Tidak ada gubernur di Indonesia ini yang bisa membangun stadion kelas internasional ya, kata Caimin. Caimin mengatakan juga bahwa banyak yang memfitnah Anies dan sebagainya, teman-teman. Menurut saya apa yang dikatakan Caimin ya pada saat itu ya memang sangat jujur ya. Memang bagaimana rekam jejak Anies di Jakarta nggak main-main ya. Beliau adalah gubernur yang sukses menurut saya. Di tengah gejolak politik yang sangat kuat ya di zamannya Anies, tapi Anies mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Sehingga namanya harum dan menjadi capres 2024 ya, itu harus diakui teman-teman. Walaupun memang perjalanan Anies setelah di Pilpres nggak gampang juga ya kan. Setelah kalah pun nggak gampang juga teman-teman. Beliau sebenarnya masuk sebagai top one ya, calon gubernur Jakarta. Namun nggak maju juga teman-teman karena ya partai-partai kemudian menarik dukungan. Dan hal itulah yang membuat Anies kemudian kecewa ya, sehingga beliau akhirnya membuat partai politik baru. Menurut saya itu sangat keren ya, bagaimana Anies kemudian mempergunakan nama besarnya dan mengakomodir para pendukungnya dalam satu organisasi partainya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.